Yo ayo sekolah, sekolah tempat menuntut ilmu, jadilah berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU1 Bapak Dr. Andes Haji Agus Wahidin MMPD. Yang kami hormati seluruh guru karyawan MTS Ma'arif NU1 Gunung Banteng, dan tak lupa seluruh siswa kelas 7, khususnya kelas 7 baru yang selalu kami sayang dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan begitu besar kepada kita semuanya. Salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam marilah selalu kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anakku semuanya yang ibu banggakan, kita semua tahu bahwa sekarang Indonesia sedang mengalami musibah dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan segala aktivitas dilaksanakan dari rumah, termasuk belajar. Sebagai siswa baru, harusnya kalian berangkat ke sekolah di tempat sekolah baru, bertemu dengan guru-guru baru, dan tentunya memiliki banyak teman baru. Tapi tidak untuk kali ini. Tapi ibu yakin, meskipun dalam kondisi seperti ini, semangat belajar kalian tetap tinggi. Semangat belajar kalian tetap luar biasa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu kita ketahui bahwasanya Madrasah Sanawiyah yang disingkat dengan MTS merupakan jenjang pendidikan dasar yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP, di mana MTS merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Agama. Di dalam Madrasah Sanawiyah, seluruh siswa harus menempuh pendidikan selama 3 tahun, dimulai dari kelas 7, kemudian kelas 8, dan diakhiri di kelas 9. Anak-anakku semuanya, harusnya kalian memiliki rasa bangga belajar di MTS. Merasa bangga bisa belajar di MTS. Karena apa? Karena di dalam MTS atau di MTS ini memiliki porsi pelajaran lebih banyak dibanding di SMP, terutama dalam mata pelajaran. Mata pelajaran umum yang diajarkan di SMP sama persis dengan mata pelajaran yang dipelajari di MTS. Tetapi tidak begitu dengan mata pelajaran agama. Kalau di SMP hanya ada 1 mata pelajaran agama, kalau di MTS mata pelajaran agama terbagi menjadi 5, yaitu akidah akhlak, Quran hadis, fikih, kemudian SKI. SKI itu merupakan singkatan dari sejarah kebudayaan Islam, dan yang kelima adalah bahasa. Tadi ibu di awal sudah menyampaikan bahwasanya mata pelajaran umum yang diajarkan di SMP sama persis dengan yang diajarkan di MTS. Di antaranya, yang pertama yaitu mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Yang kedua adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, kemudian Olahraga, ada lagi Prakarya, kemudian Bahasa Jawa, dan yang terakhir adalah mata pelajaran PN. Nah ini, tadi ibu menyebutkan di akhir ada mata pelajaran KNU. Nah ini, MTS Ma'arif NU1 Gunung Banteng merupakan satu-satunya lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Kedung Banteng yang mengajarkan pendidikan berasaskan atau bernilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anakku yang ibu banggakan,
selain kegiatan pembelajaran pagi, nantinya kalian akan mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler, di mana pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan di luar kegiatan pembelajaran. Untuk ekstrakurikuler sendiri ada dua jenis. Yang pertama, ekstra wajib madrasah, di mana untuk ekstra wajib madrasah itu ada dua. Yang pertama adalah ekstra wajib keagamaan, yang kedua adalah ekstra wajib kepramukaan. Nah, untuk ekstra yang lain ada kegiatan ekstra pengembangan bahasa. Di sini ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian ada olahraga, dan ada seni baca Al-Quran, atau mungkin lebih dikenal atau lebih familiar dengan istilah qiraah. Ada komputer. Kemudian kegiatan ekstra selain ekstra wajib keagamaan atau wajib madrasah, ada ekstra lain yang merupakan pilihan bagi siswa. Yang pertama yaitu ekstra hadroh. Yang kedua ekstra seni baca Al-Quran, yang sering disingkat dengan atau lebih familiar dengan istilah qiraah. Yang ketiga ekstra bahasa Arab. Yang keempat ekstra bahasa Inggris. Dan yang kelima ekstra olahraga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk selanjutnya, selain kegiatan ekstra, ada juga kegiatan pembelajaran yang selalu dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di MTS Ma'arif NU1 Kedung Banteng. Untuk kegiatan pembelajaran atau pembiasaan, di antaranya yaitu satu, kegiatan upacara di setiap hari Senin, kemudian kegiatan berdoa bersama sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembiasaan cinta tanah air, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada juga kegiatan gerakan literasi atau membaca. Selain itu ada juga kegiatan pembiasaan yang berciri khas aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu berupa kegiatan tahlil, kemudian bisa juga pembacaan Yasin, atau mungkin juga bisa pembacaan kitab Al-Barjanji. Anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai penilaian di MTS Ma'arif NU1 Kedung Banteng. Untuk penilaian di MTS Ma'arif NU1 Kedung Banteng terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah penilaian sikap sosial, yang kedua penilaian spiritual, yang ketiga penilaian kognitif atau pengetahuan, yang keempat adalah penilaian keterampilan. Untuk yang pertama yaitu penilaian sikap sosial. Di sini semua siswa akan dinilai bagaimana sikap sosialnya, bagaimana berinteraksi dengan teman, bagaimana berinteraksi dengan guru, bagaimana sopan santunnya, bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, dan juga bagaimana kedisiplinannya dalam belajar dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu penilaian spiritual. Penilaian spiritual ini berhubungan dengan kegiatan keagamaan, diantaranya kegiatan dalam pelaksanaan sholat, kemudian dalam pelaksanaan berdoa, bagaimana dia dalam berdoa, apakah khusyuk, apakah bersungguh-sungguh, dan lain-lain. Untuk jenis penilaian yang ketiga yaitu penilaian kognitif atau sering dikenal dengan penilaian pengetahuan, di mana untuk penilaian pengetahuan ini diambil dari nilai-nilai keseharian atau nilai penilaian atau ulangan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang keempat atau jenis penilaian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan, di mana untuk penilaian keterampilan ini bisa diambilkan dari 4 jenis. Yang pertama yaitu penilaian praktek, yang kedua penilaian produk, yang ketiga penilaian proyek, dan yang terakhir adalah penilaian portofolio. Anak-anakku yang Ibu sayangi, demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai sistem pembelajaran kurikulum dan
penilaian di MTS Ma'arif NU1 Gedung Bandeng. Ibu harapkan meskipun dalam kondisi seperti ini, kalian tetap belajar. Pupuklah semangat belajar kalian agar nantinya menjadi generasi hebat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ayo sekolah, sekolah.